Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman masyarakat mengenai penghargaan atas hak kekayaan intelektual atau HAKI. HAKI sendiri adalah hak eksklusif yang diberikan negara atas hasil karya intelektual seseorang atau kelompok. Contohnya seperti novel, lagu, desain produk, merek dagang, dan lain-lain. Kenapa HKI penting? Yang pertama, karena untuk mendorong kreativitas. Jika karya dilindungi, kreator lebih termotivasi untuk terus berkarya. Selanjutnya ada meningkatkan ekonomi. HAKI bisa menjadi sumber pendapatan melalui lisensi, royalti, atau penjualan. Dan ada mencegah penyalahgunaan. Dengan memahami HAKI, masyarakat tidak akan sembarangan menggunakan karya orang lain tanpa izin. Cara meningkatkan pemahamannya yaitu yang pertama ada sosialisasi melalui media sosial, seminar, workshop, atau kampanye. Gunakan bahasa yang mudah dipahami dan contoh-contoh nyata. Yang kedua ada melalui pendidikan. Integrasikan materi HAKI ke dalam kurikulum sekolah sejak dini. Dan ajak siswa untuk membuat karya dan mendaftarkannya. Ketiga, ada penegakan hukum. Berikan sanksi tegas bagi pelanggaran HAKI. Dan tingkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dan yang terakhir ada kolaborasi. Libatkan pemerintah, pelaku industri, akademis, dan masyarakat sipil. Dan buat platform untuk berbagi informasi dan pengalaman. Contoh kasusnya bayangkan kamu membuat lagu yang sangat bagus. Jika lagu itu tidak dilindungi oleh HAKI, orang lain bisa bebas menyanyikannya, menjual, atau bahkan mengklaim lagu itu sebagai milik mereka. Kamu sebagai pencipta tidak akan mendapatkan keuntungan dari karya sendiri. Jadi menurut saya pribadi akan rugi kepada seseorang yang telah membuat karya itu sendiri. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis HAKI. Yang pertama ada hak cipta. Melindungi karya cipta seperti buku, musik, film, software, dan karya seni rupa. Yang kedua ada merek. Melindungi tanda yang digunakan pada barang atau jasa untuk membedakan dengan barang atau jasa lainnya. Yang ketiga, paten. Melindungi invensi atau penemuan baru yang bersifat teknis. Yang keempat, ada desain industri. Melindungi bentuk 3 dimensi atau 2 dimensi suatu produk yang memiliki karakteristik estetika. Dan yang terakhir, ada indikasi geografis. Melindungi nama atau tanda yang menunjukkan asal geografis suatu barang, yang kualitas, reputasi atau karakteristiknya terutama disebabkan oleh asal geografis tersebut. Dan selanjutnya ada contoh pelanggaran HAKI. Yang pertama ada pembajakan. Membuat duplikat karya yang dilindungi hak cipta tanpa izin. Yang kedua ada percetakan ulang. Mencetak ulang buku atau artikel tanpa izin dari penulis atau penerbit. Yang ketiga ada penggunaan merek palsu. Menggunakan merek dagang yang sama atau mirip dengan merek yang sudah terdaftar atau bisa disebut barang KW atau merek KW. Bagaimana cara mendaftarkan HAKI? Proses pendaftaran HAKI berbeda-beda untuk setiap jenis HAKI. Namun, umumnya melibatkan pengajuan permohonan ke kantor pendaftaran HAKI yang berwenang. Manfaat mendaftarkan HAKI. Perlindungan hukum. Merek yang terdaftar memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap hak-hak pemiliknya. Yang kedua ada nilai tambahan produk. Produk yang memiliki merek terdaftar cenderung memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Dan yang terakhir ada lisensi. Pemilik merek dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya dengan imbalan tertentu. Selanjutnya ada tantangan dalam penegakan HAKI.
Kesadaran masyarakat. Yang pertama ada kesadaran masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya haki dan sering melakukan pelanggaran tanpa sadar. Yang kedua, ada penegakan hukum. Proses penegakan hukum terhadap pelanggaran haki seringkali memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Dan yang terakhir ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi digital mempermudah terjadinya pelanggaran haki seperti pembajakan digital. Di sini ada upaya meningkatkan pemahaman haki juga. Yang pertama, sosialisasi. Kesimpulannya yaitu pemahaman yang baik tentang haki sangat penting bagi setiap individu, terutama bagi para kreator, pengusaha, dan konsumen. Dengan memahami haki, kita dapat menghargai karya orang lain, melindungi hak-hak kita, dan berkontribusi dalam membangun ekonomi kreatif. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.